Halo, salam kenal. Perkenalkan, nama gue konsultan film. Ini channel terbaru gue dan semoga tembus AdSense YouTube supaya dapat duit. Jangan lama-lama, langsung aja masuk ke filmnya aja. Film bergenre action komedi yang berjudul American Made diperankan oleh aktor si pemberani Tom Cruise dan si cantik Sarah Wright. Film ini berdasarkan cerita nyata seorang pilot yang bernama Adler Berryman Seal atau yang sering dipanggil Barry Seal, yang mana menjadi informan CIA dan sekaligus menjadi kurir narkoba baik kartel narkoba terbesar di Kolombia waktu itu, yaitu Pablo Escobar. Cerita diawali dengan memperkenalkan kehidupan Barry Seal yang menjadi seorang pilot di sebuah pesawat komersil yang bernama TWA atau Trans World Airline dan mempunyai istri yang cantik. Tetapi disiratkan juga dari film, dia seorang penyuka adrenalin atau adrenalin junkie, di mana dia mematikan autopilot di udara dan mengguncang-guncangkan pesawat sehingga banyak penumpang yang kejeduk kepalanya. Kemudian scene berpindah ke sebuah bar. Di sini Barry bertemu dengan seorang CIA bernama Schaefer. Ternyata Schaefer sudah melakukan penyelidikan terhadap Barry Seal bahwa selama menjadi seorang pilot, dia juga menyelundupkan cerutu Kuba bagi orang-orang Kuba yang diasingkan di Amerika Serikat. Kemudian dia diminta untuk menjadi pilot mata-mata bagi si Schaefer. Setelah berkenalan, Seal diantarkan ke sebuah hanggar pesawat. Dia diperlihatkan dengan mainannya yang baru, pesawat yang akan dipakai untuk mengambil gambar di Amerika Selatan, karena waktu itu terjadi perang dingin antara USSR dan USA. Kemudian Barry dibuatkan perusahaan bodong yang bernama IAC atau Independent Aviation Consultant, atau dalam bahasa Indonesia Konsultan Penerbangan Independen. Kemudian Seal setuju untuk mengikuti ajakan Schaefer. Setelah itu dia mengatakan ke istrinya bahwa dia telah membuat perusahaan IAC tersebut. Namun istrinya marah-marah ke Barry bahwa kenapa dia mau melakukan itu. Kemudian istrinya bilang, terserah kamu aja mas, yang penting kamu senang. Setelah itu Barry keluar dari pekerjaannya sebagai pilot di maskapai TWA untuk mengikuti ajakan Schaefer. Dia kemudian diutus awalnya ke Guatemala, kemudian ke Honduras untuk mengambil foto para pemberontak. Selama pemotretan, pesawatnya tembaki, tapi yang paling parah terjadi di daerah El Salvador. Pesawatnya ditembaki sampai sayap kiri pesawatnya meledak. Itu hasil-hasil pemotretannya diberikan kepada Schaefer karena dilihat hasil kinerjanya bagus. Dia diutus ke misi yang lain di Panama untuk memberi informasi mengenai anggota-anggota komunis yang ada di Amerika Selatan dari seorang kolonel di Panama yang bernama Noriega. Setelah 2 tahun bekerja dengan CIA, si Barry mendapatkan peristiwa yang mengubah takdirnya yang terjadi di Kolombia pada tahun 1980. Pada saat mengisi aftur, dia dijumpai oleh beberapa orang asing menggunakan mobil jeep. Yang kemudian dia dibawa di sebuah rumah. Di sana dia dikenalkan dengan seorang pengusaha yang ingin bekerja sama dengan dia untuk mengirimkan nikotin ke Amerika Serikat. Kemudian dia diantarkan menggunakan helikopter ke sebuah landasan pacu pesawat. Ternyata orang-orang yang menculik dia adalah George Ochoa, Carlos Leder, dan Pablo Escobar. Mereka bertiga adalah kartel Medellin. Dia dibayar sebanyak $2.000 untuk 1 kilogram nikotin yang diantarkan dari Kolombia ke Amerika Serikat. Kemudian si Barry meminta apakah bisa landasan pacu diperpanjang dulu karena terlalu pendek untuk lepas landas. Ditambah pesawat yang dipakainya hanya bisa membawa 200 kg beban, namun dipaksa oleh mereka untuk membawa beban hingga 1000 kg. Tetapi jawab Pablo, jika Barry tidak mau membawa muatan tersebut di landasan jelek ini, maka lebih baik dia ditembak saja. Karena takut, dia akhirnya mencoba untuk melakukannya, dan ternyata dia berhasil melakukan penerbangan pertamanya di landasan pacu yang jelek itu.
Sesampainya di Amerika Serikat, dia membuang muatan-muatan tersebut langsung dari pesawatnya yang sedang dalam kondisi autopilot ke rawa-rawa Louisiana, yang kemudian diambil oleh kurir yang sedang menunggu dengan mobil di bawah. Baru sekali melakukan tugasnya, Berry mendapatkan bayaran sebanyak 1 tas besar. Tetapi apesnya, markas mereka di Kolombia diketahui oleh Angkatan Darat, sehingga akhirnya George, Carlos, dan Pablo serta Berry ditangkap dan dibawa ke penjara. Di penjara Kolombia, Berry dibebaskan oleh Schaefer, dan dia mendapatkan kabar bahwa kepolisian Louisiana pada esok hari akan melakukan penggerebekan di rumahnya dia karena kasusnya di Kolombia. Dan Schaefer menyarankan untuk Berry sekeluarga pindah ke Arkansas, tepatnya daerah Mena. Di sana, Berry mendapatkan rumah yang baru dan juga diberikan sebuah bandar besar beserta tanah sebesar 8 km persegi. Berry juga mendapatkan sebuah tugas baru, bukan hanya mengambil foto, tetapi juga membawa senjata kepada Contras, pemberontak yang didukung oleh USA untuk mengalahkan Sandinista yang merupakan gerakan komunis dukungan USSR di Nicaragua. Mereka memakai senjata buatan Uni Soviet yang dibeli secara diam-diam dari pemerintahan Israel. Setelah itu, Berry melakukan tugas yang diberikan oleh Schaefer untuk mengirimkan persenjataan. Pada saat sampai di lokasi tujuan, para pemberontak bukan mengambil persenjataannya, tetapi malah mengambil sepatu dan kacamatanya si Berry karena dilihatnya bagus. Pada kali kedua, Berry mengantarkan senjata. Dia didatangi oleh George yang berasal dari kartel Medellin. Dia menawari Berry untuk melakukan pekerjaan lagi, tapi kali ini dia mengantarkannya dari Kolombia ke Amerika Serikat. Jadi program kerjanya seperti ini. Berry mengantarkan senjata ke Kolombia untuk seberambanya dipakai oleh kartel. Kemudian sisanya diantarkan oleh kartel ke Nicaragua melalui darat. Yang selanjutnya kartel mengantarkan nikotin dari Nicaragua ke Miami dengan kapal. Selanjutnya Berry mengantarkan nikotin yang tersisa ke Amerika. Tapi sebelum itu dia mampir ke Panama untuk mengambil informasi mengenai anggota komunis yang ada di Amerika Selatan, yang diambilnya dari Kolonel Noriega yang sekarang menjadi jenderal di Panama. Setelah itu bisnisnya berkembang sehingga dia mempekerjakan 4 pilot tambahan untuk membantu pekerjaannya, mulai dari Pete Du Bois, Stan Mason, Bill Cooper, dan Bob, adiknya SpongeBob. Kemudian Berry diberi tugas tambahan lagi oleh Schaefer untuk membawa pasukan Contras ke USA, tepatnya ke lahannya yang diberikan kemari, untuk diajarkan cara berperang oleh CIA, dan si Berry menerimanya dengan mentah-mentah. Bisnis gelap Berry dengan CIA maupun dengan kartel berjalan dengan lancar. Untuk menutupi pelacakan uangnya, Berry mencuci uangnya dengan membuka beberapa perusahaan bodong, mulai dari perusahaan percetakan papan nama, pom bensin, hingga minuman keras. Namun masalah dimulai dengan kedatangan adik iparnya JB. JB adalah seorang pemalas yang pengangguran, dan maksud dia datang untuk meminta pekerjaan dari Berry, sehingga Berry mempekerjakannya sebagai pembersih di hanggar pesawatnya. Saking kebanyakan duit, si Berry akhirnya menanam duit tersebut di lubang di belakang rumahnya. Tetapi semua tanah di belakang rumahnya sudah dipenuhi dengan uang. Berry akhirnya menaruh duit di gudang, tetapi duit di gudang sudah penuh juga, sehingga Berry meletakkan duitnya di jerami di dalam kandang kuda. Selama beberapa hari bekerja, JB sudah bisa membeli mobil baru. Ternyata setelah ditanyakan oleh Berry, JB ketahuan telah mencuri uang dari hanggar pesawat. Namun Berry tidak memarahinya, saking banyaknya duit yang sudah dia punya. Kemudian scene berganti. Berry sedang melakukan pekerjaannya mengantarkan nikotin balik ke Amerika. Namun dia dan teman-temannya diketahui oleh DEA, yaitu BNN-nya Amerika Serikat. Namun dikarenakan DEA memakai pesawat jet yang lebih cepat dari pesawat Berry, sehingga pesawat jetnya lebih cepat kehabisan bahan bakar, sehingga mereka dapat lolos. Setelah itu scene berganti di sebuah kantor.
Ternyata daerah tempat tinggal Barry sudah dicurigai oleh FBI karena banyaknya dolar yang berputar di daerah itu. Sehingga agen FBI melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Masih ingat dengan DEA yang sebelumnya yang ingin menangkap Barry dengan pesawat jet? Ternyata di kesempatan berikutnya mereka telah mengganti taktik sehingga tidak hanya menggunakan jet tetapi juga menggunakan dua pesawat baling-baling yang tipenya sama seperti pesawatnya Barry. Pada saat ini Barry terjebak karena dia tidak bisa mengelak seperti sebelumnya, sehingga dia memutuskan mendarat daerah perumahan warga daripada tertangkap oleh para DEA. Akhirnya pesawatnya menabrak rumah orang dan dia keluar memandikan salju nikotin. Mungkin karena merasa bersalah, Barry akhirnya mengganti rugi untuk anak kecil yang rumahnya ditabrak dan kabur menggunakan sepedanya. Masalah bertambah. Setelah menabrak rumah warga, masalah datang kepada kartel Medellin yang ada di Kolombia. Mereka diusir dari negara tersebut sehingga mengharuskan mereka dan Barry untuk pergi ke Nicaragua untuk meminta suaka perlindungan dari Tuan Phong Han, Menteri Dalam Negeri Nicaragua. Selama melakukan pertemuan dengan Pak Menteri, istri Barry menelepon. Ternyata si adik iparnya JB yang bodoh telah ditangkap oleh polisi atas dugaan pencurian karena si polisi menciduk dia sedang membawa uang dengan uang cash yang jumlahnya besar. Karena Barry yang khawatir akan adik iparnya membuka mulut ke polisi mengenai usaha Barry, maka Barry harus pulang dan mengurus usaha adik iparnya dulu. Setelah di Amerika, Barry telepon oleh George menanyakan apa dia bisa dapat bekerja lagi. Namun Barry menjawab tidak bisa karena masih ada urusan keluarga yang mesti dia urus. Sehingga George bilang biar aku yang akan menyelesaikan permasalahan adikmu. Namun Barry bilang tidak usah, biar aku saja. Karena khawatir akan keselamatan adik iparnya, Barry memberikan dia uang sebanyak 1 tas dan menyuruhnya untuk pergi ke Bora Bora karena dia tahu para kartel akan membunuh JB karena dianggap menjadi penghalang. Ternyata betul apa yang difirasatkannya. Setelah berselang beberapa detik si JB masuk ke mobilnya, ternyata mobilnya meledak. Barry yang bingung harus bagaimana, akhirnya menyembunyikan mobilnya di dalam hutan. Bukannya masalah berkurang, ternyata datang lagi masalah baru. Ternyata program kerja dengan Xavier untuk mendukung kontras dibatalkan oleh pemimpinnya karena dinilai tidak efektif sehingga Barry langsung dipecat dari pekerjaannya. Karena hubungan CIA dengan Barry sudah diputus, artinya perlindungan dari CIA terhadap Barry tidak bisa lagi dilakukan. Maka CIA membakar semua berkas mengenai Barry. Dan Barry yang ingin membuang bukti berupa semua senjata yang ada di hanggarnya ternyata terlambat. Dia sudah diciduk dari pihak SEAL, DEA, polisi dan FBI. Buset, banyak banget yang ngincer dia. Setelah itu Barry dibawa ke jaksa penuntut umum, Dennis Deborah namanya, untuk dibawa ke pengadilan. Namun nasib berkata lain. Barry langsung dilepaskan karena perintah langsung dari Gedung Putih. Kemudian Barry diantarkan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan tangan kanan Ronald Reagan, Presiden USA saat itu. Tangan kanannya bernama Kolonel Ollie North. Kolonel ingin Barry melakukan pekerjaan yang sering dilakukannya, karena mereka ingin membuat bukti palsu bahwa komunis melakukan kerjasama dengan kartel dalam mengerdakan narkoba di Amerika Serikat. Barry sekarang memakai pesawat yang lebih besar dari pesawat sebelumnya dan diletakkan kamera di pojok-pojok pesawat untuk melakukan dokumentasi sebagai bukti bagi rakyat Amerika Serikat. Dan Barry juga membawa hadiah berupa 2 motor Harley bagi para kartel. Barry berangkat ditemani oleh temannya yang bernama Pete. Sesampainya di Nicaragua, mereka gugup karena ini bukan misi yang biasa mereka lakukan. Pada saat membuka pesawat, mereka dikerjain oleh George sehingga hampir saja mereka ditembak oleh para tentara. Sehingga Pete sampai kencing di celana. Lalu mereka pergi menyapa Pablo di hanggar pesawat. Namun Pablo paranoid karena dia bilang semua orang ingin membunuhnya. Tapi dia senang karena Barry menghadiahi dia dengan hari yang dia berikan. Lalu dengan entengnya Barry mengambil foto mengenai kegiatan narkoba yang sedang dia lakukan.
Setelah itu, ternyata foto-foto yang sebelumnya dikira bahwa akan dirahasiakan dan hanya ditunjukkan untuk pemimpin-pemimpin atas, ternyata disiarkan oleh presiden melalui televisi. Dan di situ ada wajah Barry, sehingga diketahui oleh FBI bahwa Barry adalah kurir besar narkoba. Sehingga mereka menyita semua barang Barry dan istrinya, kecuali perhiasan dan baju yang dipakai oleh istrinya. Selama dilakukan penyitaan, Barry bilang kepada istrinya bahwa dia dan istrinya harus berpisah karena para kartel akan memburu Barry, sehingga demi keselamatan anak-anak dan istrinya, dengan berat hati, akhirnya istrinya melepas suaminya pergi. Akhirnya Barry mengikuti pengadilan, dan mungkin karena pengadilan telah dimainkan oleh pemerintah, sehingga Barry hanya dihukum untuk melakukan pelayanan masyarakat selama 1000 jam saja. Kemudian George menyuruh pembunuh bayaran sebanyak 4 orang untuk berangkat ke Amerika Serikat untuk membunuh Barry. Karena sudah tahu waktunya dekat, Barry akhirnya membuat video rekaman mengenai petualangan hidupnya. Selama melakukan pelayanan masyarakat, Barry sangat berhati-hati. Dia pindah dari motel satu ke motel yang lain setiap hari. Dan setiap menyalakan mobil, dia menyuruh orang-orang sekitarnya untuk pindah. Karena dia takut dia bernasib sama seperti adik iparnya. Sampai pada hari ke-36, nyawa Barry melayang. Karena ditembak oleh pembunuh bayaran setelah ingin absen harian untuk pelayanan masyarakatnya. Akhir yang tragis bagi Barry Seal, sang petualang yang pemberani.